Di belakang saya ada sebuah lukisan. Mungkin Anda bertanya, lukisan ini bercerita tentang apa sih? Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin sedikit menceritakan latar belakang keberadaan lukisan ini. Lukisan ini didapatkan oleh kakek saya dari kedutaan Belanda yang waktu itu mau ditutup di Makassar, dan dia membelinya ketika dilelang, dan sejak itu lukisan ini tergantung di rumah keluarga kami. Dan pada suatu ketika setelah saya berada di sini di Keuskupan, saya mengenang kembali lukisan ini yang bertahun-tahun lamanya tidak lagi di rumah orang tua saya, tapi di rumah kakak saya, dan saya memintanya secara khusus untuk saya dapatkan sebagai milik saya di sini. So, tentang apa sih lukisan ini? Ketika saya masih kecil, saya suka melihat lukisan ini karena menggambarkan relasi ibu dengan anak-anaknya. Dan terlebih mungkin sebagai anak bungsu, saya melihat bahwa lukisan di sini menceritakan juga tentang relasi anak bungsu dengan kakaknya. Dia sementara tidur si bungsu itu tersebut, dan kemudian kakaknya menyapa dia, tapi ibunya mengatakan, jangan ganggu adikmu. Tapi setelah saya dibaptis, saya melihatnya dengan kacamata yang berbeda sama sekali. Saya melihatnya bukan hanya lukisan ibu dengan anak-anaknya, tapi Bunda Maria dengan Yesus. Dan memang benar, lukisan ini sedikit merupakan lukisan yang sangat modern, tetapi menggambarkan tentang Maria, Yesus yang masih bayi, dan kemudian anak gembala. Dan kalau saya membaca cara berpikir saya sebelum saya mengenal lukisan ini dan sesudahnya, itu persis sama dengan apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis dan Yesus berhadapan dengan orang-orang pada zamannya. Yohanes Pembaptis datang sebagai Elia mendahului sebenarnya kedatangan Sang Mesias. Orang Yahudi percaya bahwa Elia yang diangkat ke surga dengan kereta yang memiliki roda api, akan datang mendahului kedatangan Sang Mesias. Tetapi Anda lihat, ketika Yohanes Pembaptis datang, mereka tidak mampu memahaminya, mereka tidak mampu melihatnya. Padahal mereka mengetahui latar belakang kitab suci yang berbicara tentang itu. Demikian juga ketika Yesus datang, dialah Sang Mesias ini, dan dia menunjukkan dengan tanda-tanda yang sangat jelas bahwa dialah Sang Juru Selamat. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang yang bahkan mati pun disembuhkan. Apalagi yang kurang? Tapi yang terjadi adalah mereka menolak Yohanes Pembaptis, bahkan membunuhnya. Demikian juga mereka menolak Yesus dan menyalibkannya. Dan Yesus berkata demikian dalam Injil Matius 17 ayat 10-13 untuk bacaan kita hari ini. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Pesan untuk kita adalah, kadang-kadang kita juga sebenarnya berhadapan dengan tanda yang jelas bahwa Allah sayang sama kita, tapi kita kemudian menolaknya. Kita tertutup sama sekali untuk melihat bahwa itu adalah merupakan cara Allah menolong kita. Kenapa? Karena kita memiliki konsep yang harus dipatuhi oleh Allah dalam kehidupan kita. Allah mesti menolong saya dengan cara seperti ini. Atau mungkin sudah sangat jelas bahwa orang tua Anda sayang pada Anda, memberikan perhatian pada Anda. Mungkin orang tua Anda tidak sempurna, tapi Anda menuntut orang tua saya harus seperti ini. Demikian juga banyak orang tua yang mungkin salah paham dengan anak-anak mereka. Merasa bahwa anak-anak mereka tidak peduli dengan mereka lagi, tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Tapi mungkin anak-anak Anda membutuhkan sesuatu yang lain. Apa itu? Perhatian, kedekatan, cinta Anda yang tanpa syarat. Dan mari kita belajar untuk terbuka. Dan bukalah mata hati Anda untuk melihat begitu banyak tanda yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita hidup dengan cara berpikir kita sendiri dan kita gagal melihat ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan tawarkan dan berikan kepada kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk menjalani hari ini dengan pekerjaan Anda, dengan semua rencana Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.